Bunda, ketemu lagi di channel Rini Ibnu TV. Kali ini Rini bakal ngebahas lagi nih tentang kehamilan. Di video sebelumnya Rini udah pernah ngebahas gimana cara agar cepat hamil atau promil yang Rini konsumsi. Kali ini Rini bakal ngasih tahu gimana cara berhubungan agar cepat hamil. Jadi keberhasilan sebuah promil bukan hanya dilihat dari kita maksimal melakukan promilnya, tapi juga dari cara berhubungan. Jadi ini sangat penting banget ya, perlu kita maksimalkan di cara berhubungan ini. Dan langsung aja tipsnya, aku bakal kasih kalian tips cara berhubungan agar cepat hamil. Jadi yang paling penting banget kita ketahui adalah masa subur. Dulu aku juga kayak gitu ya, di bulan pertama pernikahan aku pakai kalender flow. Terus yang di 2 bulan pernikahan yang kedua aku ngitung masa subur itu lewat tes pack yang untuk mencek kesuburan itu aku lupa sih HCG atau HSG ya. Jadi aku menggunakan tips itu. Jadi pas aku yang promilan ketiga aku mulai kesulitan, soalnya di kalender flow takutnya nanti pencatatan tanggalnya aku nanti takutnya itu salah, aturannya itu masuk subur jadi nggak masuk subur. Jadi aku nggak mematokkan ke kalender dan ke taspek yang untuk melihat kadar kesuburan, tapi aku punya rumus sendiri. Pas aku promil yang kemarin, aku promil itu aku menentukan masa suburnya itu dengan cara setelah haid. Aku patokannya kayak gitu, 2 minggu setelah haid aku mulailah untuk menerapkan cara berhubungan dan promil dari JSR ya. Jadi cara berhubungannya itu kayak gini, misalnya aku udah selesai haid nih, anggap aja aku selesai haidnya tuh di hari Minggu. Jadi di hari Senin aku mulai berhubungan, selesainya libur, Rabu berhubungan, Kamisnya libur, Jumat berhubungan, Sabtu libur, Minggu berhubungan. Jadi kayak gitu. Jadi pas setelah haid itu bisa berhubungan 3-4 kali dalam seminggu. Jadi itu harus dijarak. Kenapa? Karena kalau misalnya kita di masa subur, kita tuh harus butuh sperma yang bagus ya, sperma yang matang, yang siap dibuahi. Jadi kalau misalnya setiap hari kita berhubungan, takutnya nanti kita mendapatkan sperma yang kualitas itu nggak bagus. Jadi pas kita di masa subur, pas di tanggal itu, takutnya nanti dapat sperma yang nggak bagus. Jadi makanya diselang-seling aja, misalnya hari ini berhubungan, besoknya enggak, hari ini besoknya lagi berhubungan, itu besoknya enggak gitu. Pokoknya diselang-seling aja 3-4 kali dalam seminggu. Itu patokannya setelah haid ya, 2 minggu setelah haid aku patokannya kayak gitu. Dan setelah itu ya terserah kalian ya, kalau udah di luar masa subur ya mau berapa kali durasinya itu terserah. Tapi kalau untuk masa subur itu perlu banget ya, penting banget itu kita mendapatkan sperma yang bagus gitu. Karena kalau setiap hari itu nanti spermanya bakalan dapat nanti yang nggak bagus, yang nggak berkualitas. Jadi menyulitkan kita untuk promil untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Selanjutnya adalah posisi berhubungan. Kalau aku ada 2 opsi sih gitu. Ada yang gayanya itu cewek di atas, cowok di bawah. Terus yang gaya doggy style itu kan aku nggak tahu ya, rahim aku itu ada di agak ke belakang atau di depan. Karena kalau misalnya rahim kita itu di belakang, itu kan kayak gaya doggy style ya katanya. Dan kalau misalnya rahimnya di nggak ada kayak normal biasa, itu ya bagusnya itu cewek di atas, cowoknya di bawah. Jadi aku waktu promil itu aku nerapin kedua cara itu, karena aku nggak tahu ya aku rahimnya itu mau di depan atau di belakang, itu aku nggak ngerti kan. Itu kan harus dicek dulu gitu, karena ada beberapa wanita yang rahimnya itu agak ke belakang. Jadi kalau saran aku sih ya ganti-ganti gaya aja. Kalau misalnya bosan sama gaya itu ya ganti sama yang lain gitu. Kayaknya kalau gaya berhubungan sih nggak terlalu berpengaruh menurut aku sih sebenarnya. Tapi sih aku lebih banyaknya itu ke ceweknya di atas, cowok di bawah kayak gitu. Selanjutnya adalah
berhubungannya itu kapan? Pagi hari kah, malam, siang, sore gitu kan. Kalau aku waktu promil aku terapinnya itu di kebanyakan di pagi hari, walaupun di malam juga ada tapi kadang-kadang sih. Kenapa bagusnya itu di pagi hari? Karena di pagi hari itu kita udah fresh ya, jadi kita nggak mikirin apa-apa gitu, jadi kita tuh lebih relax dan pokoknya lebih santai lah kalau di pagi hari. Kalau di malam hari kan kita kerja gitu, pastinya capek kan, lelah. Jadi kalau menurut aku sih lebih bagus pagi hari. Terus tips selanjutnya adalah jangan stres. Jadi pas kalian berhubungan itu nggak usah dipikirin ini bakal jadi atau enggak sih. Jadi jangan pikirin kayak gitu. Kalau kalian terlalu stres mikirin nanti berhubungan apakah nanti bakalan menjadi atau enggak gitu kan, nggak usah pikirin itu dulu. Jadi kita pas berhubungan itu enjoy aja, santai, nggak boleh stres, nggak boleh mikir apa-apa gitu. Kita harus menikmati, pokoknya nikmati aja prosesnya. Dan insya Allah kalau misalnya nggak stres itu lebih memudahkan kita untuk cepat promil itu berhasil. Terus tips selanjutnya adalah kalau misalnya kalian setelah selesai berhubungan nih, jadi untuk yang cewek tuh jangan buru-buru dicuci dulu gitu, jangan buru-buru ke kamar mandi. Jadi ditungguin aja sampai 5 menit. Terus jangan lupa panggulnya tuh diganjal sama bantal. Jadi supaya spermanya tuh bisa bertahan lah gitu di dalam rahim. Jadi jangan buru-buru dulu dicuci, kita tunggu sampai 5 menit. Kalau udah 5 menit atau 10 menit lah gitu, kalau udah selesai udah silakan dicuci. Nah segitu tadi tips dari aku, semoga ini tuh bisa bermanfaat. Dan kalau misalnya kalian mau tanya-tanya, boleh langsung aja tanya di kolom komentar atau DM aku di Instagram rini_hasuti93. Dan jangan lupa buat subscribe, like, comment, and share video aku. Semoga ini bisa bermanfaat dan see you di next video. Dadah!